Halo, halo. Selamat datang di podcast Tumbuh Cerdas. Nah, di podcast kita hari ini, kita akan membahas bagaimana cara kerja otak anak supaya kita sebagai guru dan juga calon pendidik, kita tuh dapat mendampingi mereka dengan cara yang tepat. Nah, saya sendiri, Andita Mailani, saya di sini sebagai host yang akan mendampingi kalian di episode kita hari ini. Nah, di episode kita kali ini, kita akan membahas satu topik yang menurut saya tuh sangat-sangat penting nih dan juga sangat relevan di kehidupan kita, yaitu bagaimana cara belajar yang paling sesuai dengan cara berpikir anak usia 9-11 tahun. Dan kita akan membahas dari kacamata teori perkembangan kognitif yang sangat terkenal dari psikolog Rusia yang bernama Lev Vygotsky. Konsepnya yang bernama Zone of Proximal Development, yang atau biasa kita sebut dengan ZPD. Nah, di sini supaya pembahasan kita tuh lebih dalam dan juga ilmiah ya teman-teman semua, saya sudah mendatangkan narasumber kita jauh-jauh datang hari ini. Beliau ini adalah seorang dokter yang sangat-sangat paham tentang pertumbuhan dan juga perkembangan anak, yaitu Dr. Sophie. Selamat datang di podcast kita, Dr. Sophie. Iya, terima kasih atas undangannya. Senang sekali rasanya bisa berbagi dengan para pendengar setia podcast kali ini. Dan menurut saya topik kali itu sangat relevan sekali karena banyak orang tua atau guru yang masih menggunakan cara yang tidak sesuai dengan perkembangan kognitif anak ketika mereka mendampingi anak itu belajar. Benar sekali dokter, itu memang poin utamanya sih dokter. Nah dokter, sebelum kita tuh bahas ke inti permasalahannya nih dokter, boleh nggak sih kita tuh mulai dari hal yang paling mendasar dulu dok? Boleh. Oke, jadi dokter, siapa sih sebenarnya Lev Vygotsky ini? Dan kenapa sih dok, teori Lev Vygotsky ini tuh masih sangat konkret dan masih sangat relevan hingga saat ini? Oke, baik. Jadi Lev Vygotsky itu adalah psikolog asal Rusia yang hidup pada awal abad ke-20. Meskipun usianya tidak panjang, beliau wafat pada usia ke-37 tahun dengan pemikiran yang sangat revolusioner. Vygotsky ini percaya bahwa anak itu tidak bisa belajar dalam kesendirian. Belajar itu adalah proses sosial di mana anak itu mampu berkembang ketika ia bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, bisa orang tua, guru, ataupun bahkan teman sebayanya. Yang bikin menarik dalam teori Vygotsky ini adalah tentang ZPD, konsep ZPD itu atau Zone of Proximal Development. Jadi zona ini adalah zona antara apa yang anak itu bisa lakukan dengan apa yang anak itu bisa lakukan dengan bantuan, seperti itu. Wah, sangat menarik ya teman-teman ternyata. Nah, di sini sebelum kita tuh membahas lebih dalam dan juga lebih berlanjut nih teman-teman. Sebelum itu tuh mari kita ketahui dulu bagaimana cara berpikir anak usia 9 sampai 11 tahun itu secara umum dok. Oke, kalau kita ngomongin anak usia 9 sampai dengan 11 tahun, itu berarti masuk ke dalam fase dalam teori Piaget, yaitu operasional konkret. Di sini adalah anak itu sudah mampu berpikir logis, bisa memahami sebab akibat dan juga sudut pandang orang lain. Tapi masih terikat dengan hal-hal konkret seperti hal yang bisa dilihat, hal yang bisa disentuh, dan juga bisa dialami secara langsung. Nah, kalau misalnya kita kasih pertanyaan konsep abstrak kepada anak tanpa memberikan bukti yang nyata, pastinya otak anak itu akan kesulitan. Nah, di sini nanti teori Vygotsky itu masuk. Beliau mengatakan kalau misalkan anak itu bisa berkembang dibantu dengan bantuan yang tepat dengan orang yang lebih kompeten, bisa orang tua, guru, atau mungkin teman sebayanya. Dan hal ini disebut dengan scaffolding untuk membantu anak itu membantu anak itu untuk mengetahui kemampuan awalnya. Dan scaffolding ini bisa disebut juga dengan pencacah belajar. Oh, jadi scaffolding itu bisa disebut sebagai perancang bangunannya gitu ya dok. Jadi dia tuh dipasang ketika seorang peserta didik atau anak itu tuh membutuhkan bantuan, kemudian dilepas secara perlahan-lahan ketika mereka tuh sudah kokoh dan bisa dengan sendirinya tuh melakukan belajar gitu ya dok. Betul sekali, analogi yang sangat tepat. Jadi bantuan itu diberikan saat dibutuhkan saja, nanti dikurangi secara bertahap apabila anak tersebut sudah bisa melakukannya sendiri. Dan ini berbeda dengan memberikan jawaban secara langsung, karena
scaffolding ini mendukung proses belajar, proses berpikir anak, bukan menggantikan cara berpikirnya, seperti itu. Oh begitu ya dok ternyata. Nah dok, supaya pendengar kita tuh bisa lebih benar-benar masuk nih ke dalam topik dan bisa membayangkan bagaimana CBD dan scaffolding itu berjalan, boleh gak sih kita tuh bahas contoh nyata di kehidupan sehari-hari anak usia 9 sampai 11 tahun ini? Oke, bisa banget. Di sini saya ada beberapa contoh. Yang pertama, anggap saja ada anak usia 10 tahun ya. 10 tahun anak itu belajar matematika, pembagian matematika bersisa. Di sini ibu si anak tersebut, kita anggap anaknya itu namanya Dani aja ya, biar lebih mudah. Dani ini belajar sama ibunya tentang matematika bersisa. Kalau misalkan ibunya itu memberikan langsung jawabannya, Dani nggak akan belajar apa-apa. Tapi kalau misalkan ibunya mengajak Dani menggunakan benda-benda yang konkret, benda-benda yang nyata, nanti pastinya Dani akan bisa. Contohnya gini, ibunya memberikan 17 permen kepada 3 temannya secara langsung. Di sini nanti Dani akan melihat bahwa ada 2 permen yang bersisa. Disinilah konsep bersisa itu masuk ke dalam konsep si Dani, seperti itu. Itulah ZBD. Jadi dari awal Dani itu belum mengetahui gimana caranya, terus dibantu oleh ibunya dan menggunakan benda konkret tadi, akhirnya Dani mulai mendapatkan pemahaman yang lebih tinggi. Nah, setelah itu scaffoldingnya lama-lama dilepaskan, nanti pastinya Dani akan bisa mengerjakan secara mandiri. Terus contoh yang kedua, misalkan ada anak yang bernama Rina mungkin ya. Rina ini anak usia 9 tahun yang disuruh untuk membuat peta provinsi, seperti itu. Nah, Rina ini sulit sekali membedakan warna daratan sama warna lautan. Nah, gurunya menggabungkan Rina dengan temannya yang mungkin sudah bisa menggambar peta tersebut. Temannya itu menjelaskan dengan menunjuk langsung peta contoh yang sudah dibuat dengan memberikan penjelasan, Rin, ini itu warna laut yang warna biru, warna daratan itu yang warna hijau. Nah, dari situ Rina itu sudah mulai bisa mengetahui karena ada scaffolding yang kuat dan temannya ini disebut dengan FKO atau More Knowledgeable Other, seperti itu. Nah, kalau misalkan dari contoh yang kedua ini, scaffoldingnya itu kuat karena anak-anak itu cenderung lebih nyaman kalau misalkan mereka itu bertanya langsung kepada temannya daripada ke guru, seperti itu. Terus ada contoh yang ketiga, itu mungkin anggap saja nama anaknya itu Budi, usia 11 tahun. Si Budi ini pengen banget masak instan secara mandiri kayak gitu. Ayahnya nggak lepas tangan tapi juga nggak mengambil alih penuh kayak gitu. Jadi ayahnya cuma berdiri di samping Budi seperti itu, terus sambil mengarahkan, misalnya coba nyalakan dulu kompornya, terus keluarkan airnya, terus lama-lama seperti itu. Kalau misalkan Budi sudah melakukan semua langkah-langkahnya itu satu persatu sudah, ayah yang mundur dan juga mengawasi dari belakang. Nah, disinilah secara nggak langsung Budi ini sudah belajar kognitif. Seperti dia udah mulai bisa mengetahui urutan logika, terus memahami sebab akibat dan juga bisa manajemen langkah secara bertahap, seperti itu. Begitu. Itu nih contoh-contoh yang sangat-sangat bagus sekali ya. Tadi kita sudah dengar banyak contoh yang sangat menarik nih teman-teman. Dan ternyata di sini kita ada sosok orang yang langsung merasakannya di kehidupan nyata, yaitu seorang ibu yang telah hadir bersama kita hari ini. Mari kita sambut Ibu Angel. Selamat datang di podcast kita hari ini. Halo semua, terima kasih karena sudah mengundang saya. Tapi saya agak deg-degan nih, baru pertama kali di podcast. Tenang saja Ibu Rizky, karena kita hari ini akan sharing-sharing pengalaman Ibu nih. Nah, kalau boleh nih cerita sedikit Ibu. Ibu ini punya anak usia berapa tahun? Saya punya 2 anak. Anak saya yang pertama usianya 3 tahun, waktu naik SD. Dan yang paling kecil itu baru 7 tahun usianya. Wah, malah pas banget ya teman-teman. Pas banget nih. Kalau Ibu tadi dengar scaffolding dan juga CBD yang dipaparkan oleh Dr. Sofi langsung nih, apakah ada yang nyambung dengan pengalaman Ibu selama mendampingi anak-anak di rumah? Ya ada sih, jujur kalau soal istilahnya saya baru mendengar lagi ya. Tapi secara situasinya saya sudah pernah mengalami. Contohnya tuh kayak kalau di rumah saya belajar matematika, perkalian 2 angka gitu. Nah saya tuh langsung
langsung ngajarin caranya, tapi dia tuh kok mau bingung ya, terus saya juga ikut bingung. Nah ternyata saya itu salah karena saya itu terlalu buru-buru untuk menjelaskan, tidak memberi waktu anak saya untuk berpikir. Nah, itu sering banget terjadi ya Bu, karena orang tua itu kadang pengennya itu anaknya harus cepat-cepat bisa, harus langsung memahami tanpa memikirkan kalau misalkan anak itu butuh proses untuk mencerna informasinya terlebih dahulu. Iya betul, terus akhirnya saya coba pelan-pelan dulu, saya bilang ke anak saya, menurut kamu kalau 13 kali 2 itu lebih dari 30 atau kurang dari 30? Nah anak saya tuh diam gitu sebentar, terus dia jawab kayak aku gitu, kayak lebih dari 30 mah. Terus gitu saya bilang, menang betul banget, kayak kamu bisa menjelaskan mereka-nya sendiri ya. Oh ternyata dia tuh juga bisa menjelaskannya. Wah, ternyata secara tidak langsung Ibu ini sudah melakukan scaffolding, teman-teman. Ibu ini tuh memberikan pertanyaan pemantik dahulu tanpa memberikan jawaban aslinya, gitu. Iya ternyata saya tuh nggak tahu kalau namanya apa tadi, scaffolding waktu itu. Tapi ternyata cara anak aku tuh menjawabnya tuh memang benar ya. Terus saya tuh melihat anak saya tuh kalau bisa menjawab tuh juga kayak senang gitu, bangga gitu, karena dia tuh bisa menjawab soal-soalnya sendiri. Jadi saya ikut senang sebenarnya. Seperti itu biasanya emang anak itu rasa percaya dirinya itu sering tumbuh kalau misalkan mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah atau kesulitan tanpa bantuan dengan orang lain, seperti itu Bu. Benar. Nah Ibu, ada nggak sih momen-momen tertentu tuh Ibu merasa kayak kesulitan menerapkan hal tersebut di anak Ibu? Ada sih. Susahnya tuh kalau saya lihat anak saya tuh frustasi dan hampir nangis waktu mengerjakan tugas ya. Terus saya tuh insting saya sebagai seorang ibu kan ingin membantu mengerjakannya sampai selesai. Dan nggak lihat anak saya itu nurun terus. Tapi saya tuh mencoba tahan. Saya bilang ke anak saya, oke, kita istirahat dulu 5 menit, minum air dulu, nanti kita coba lagi. Dan ternyata setelah istirahat itu anak saya tuh bisa lebih fokus dan pikirannya tuh lebih jernih dan dia bisa mengerjakan tugasnya sampai selesai. Wah, seperti itu ya Bu ya. Jadi apa yang Ibu lakukan itu sudah sangat tepat dan itu disebut dengan regulasi emosi dalam belajar. Dan orang tua seperti Ibu, orang tua yang sangat itu adalah scaffolder terbaik yang dimiliki oleh anak. Ya awalnya saya ragu sih, nggak kayak saya tuh takut kalau dia itu kayak nggak dapet dukungan gitu. Tapi ternyata tuh malah sebaliknya, dia bilang ke saya, Mas ternyata aku bisa mengerjakan soalnya sendiri. Dan saya sebagai seorang orang tua dengar kayak gitu merasa bangga banget ya, puas banget dengarnya ya, senang banget. Iya, wah. Teman-teman saya sampai merinding ya mendengar penjelasan dari Ibu ini. Terima kasih Ibu karena sudah memberikan pengalaman kepada kita semua dan juga teman-teman yang sudah menonton nih. Ini tuh membuktikan bahwa teori Vygotsky itu bukan hanya di buku, tapi ternyata dari teori tersebut tuh benar-benar keluar sampai kehidupan nyata yang kita rasakan pada hari ini gitu. Ya sama-sama Mbak, saya juga terima kasih karena dari ini tuh saya dapat ilmu baru dan dapat pengalaman baru juga. Terima kasih dia akan mengundang saya. Iya, sama-sama. Nah sebelumnya nih buat Ibu dan juga teman-teman nih, mumpung ada Dokter Sofi nih yang spesialis banget hari ini, mungkin nih ada nih Dok beberapa tips nyata atau beberapa tips praktis yang bisa langsung diterapkan untuk Ibu Indah yang ada di sini dan juga pada ibu-ibu yang sedang menonton nih Bu. Oke, baik, kalau misalkan tanya tips, yang pertama itu kita sebagai orang tua atau guru harus mengenali dulu zona kemampuan anaknya itu seperti apa. Di sini tadi kan ZBD itu kan tentang apa yang bisa anak sendiri dan tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Nah, kalau misalkan nanti kita memberikan tugas kepada anak itu kalau bisa jangan yang terlalu mudah karena anak rasanya mudah bosan, dan jangan yang terlalu sulit karena nanti anak akan frustasi. Terus jadi caranya itu biarin anak itu mengerjakan terlebih dahulu, misalkan 5 menit. Kalau misalkan udah 5 menit mentok banget nggak bisa ya depan, nanti kita sebagai orang tua masuk dan memberi bantuan. Yang kedua adalah kita harus melakukan scaffolding secara bertahap. Scaffolding ini ingat ini cuma kayak bantuan kalau misalkan diperlukan saja, dan nanti kita pakai
kalimat pemancing dulu sebelumnya, pakai kalimat pemancing. Nanti kalau misalkan anak tetap bingung, nanti kita kasih petunjuk yang lain. Tujuannya adalah agar anak itu bisa melakukannya secara mandiri dan tidak bergantung dengan kita. Terus yang ketiga itu adalah memanfaatkan kekuatan teman sebaya. Jadi kita bisa buat kelompok kecil, misalkan 2-3 anak. Itu nanti anak yang sudah bisa, itu nanti biar mengajari teman-temannya yang belum bisa. Nah, dari sini nanti anak yang sudah bisa itu nanti pastinya akan lebih memahami materi tersebut, dan anak yang belum bisa pastinya juga akan memahami materinya tersebut. Terus yang keempat adalah itu kita gunakan benda konkret atau benda-benda yang nyata, karena tadi kan kita membahasnya untuk anak usia 9 sampai dengan 11 tahun. Jadi kita bisa tahukan pelajaran dengan realita kita pada aslinya. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, bisa pakai permen atau mungkin bisa untuk hitungan pecahan, nanti kita bisa pakai buza dan lain sebagainya, seperti itu tips-nya. Wah, itu merupakan tips yang sangat luar biasa dari dokter ya. Terima kasih banyak sudah berbagi ilmu yang sangat berharga hari ini, dokter. Jadi teman-teman semua, untuk merangkum apa yang kita bahas hari ini, saya sudah memiliki 5 poin yang dapat kita rangkum dalam episode kita hari ini. Yang pertama adalah anak usia 9 sampai 11 tahun itu merupakan tahap operasional konkret ya, dokter. Iya. Dimana belajar itu paling efektif melalui pengalaman nyata dan juga interaksi sosial. Yang kemudian yang kedua ada ZDD atau Zone Proximal Development. Itu adalah zona di mana pembelajaran paling bermakna terjadi antara bisa melakukan sendiri dan juga bisa melakukan dengan bantuan dari orang tua atau orang-orang yang memang lebih bisa begitu. Kemudian yang ketiga ada scaffolding. Bener ya dok, scaffolding ya tadi? Betul. Nah, scaffolding ini adalah sebuah bantuan bertahap yang diberikan saat dibutuhkan dan kemudian dikurangi secara berkala atau pelan-pelan, dimana ketika anak itu sudah merasa mampu begitu. Yang kemudian ada teman sebaya atau more knowledgeable under. Itu adalah sumber belajar yang menurut saya tuh memang paling kuat di sini tadi tuh. Namun sering diremehkan ya teman-teman. Tapi tadi sudah ada contoh dari Dr. Sophie yang menjelaskan tadi yang di depan. Kemudian yang terakhir ada 4 tips terakhir dari dokter. Dimana 4 tips ini ada pertama, kenali ZPD anak. Kemudian yang kedua, terapkan scaffolding ini secara bertahap. Kemudian yang ketiga ada manfaatkan learning. Oh iya benar, learning mander. Kemudian yang keempat ada gunakan keadaan nyata. Nah, seperti itu. Ini adalah 5 poin yang dapat kita simpulkan dalam episode kita hari ini, teman-teman semuanya. Oke. Satu pesan terakhir buat pendengar, yaitu kalau misalkan mendampingi anak itu bukan tentang gimana anak itu bisa pintar secepat itu, tapi gimana cara kita memahami cara kerja otak si anak dan juga memberikan ruang serta bantuan yang tepat di waktu yang tepat, seperti itu. Wah, indah sekali penutupannya ya dokter. Terima kasih dokter dan juga Ibu Indah karena sudah menemani kita dan juga membantu kita memberikan informasi yang sangat-sangat penting hari ini. Dan untuk kalian semua teman-teman penonton setia podcast Tumbuh Cerdas, semoga episode hari ini dapat bermanfaat dan jangan lupa sebarkan kepada orang-orang tua dan juga guru yang mungkin membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di episode kita berikutnya. Terus tumbuh, terus berkembang bersama anak-anak kita.